Hai semua, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang panjang vektor, ya. Namun sebelum kita belajar tentang panjang vektor, terlebih dahulu ada baiknya kita akan mencari tahu dulu tentang vektor itu sendiri. Sudah kita ketahui bahwasanya vektor itu adalah sebuah besaran yang mempunyai arah. Namun untuk kali ini kita akan mengetahui beberapa hal tentang vektor, ya. Ada beberapa jenis vektor, yaitu vektor pada R1, vektor pada R2, ataupun vektor pada R3. Vektor pada R1 ini biasanya berupa garis, ya, vektor pada garis. Kalau vektor pada R2 ini termasuk dimensi berapa? Dimensi 2, ya. Ini biasanya pada bidang. Kalau ini pada garis, ya. Sedangkan untuk vektor pada R3 atau dimensi 3 ini biasanya vektor yang digunakan pada ruangan, gitu ya. Oke. Yang pada garis ini biasanya penulisannya adalah misalkan vektor A sama dengan 3, gitu saja cara penulisannya. Kalau yang pada bidang ada 2 biasanya, 3, 4, misalkan begitu, ya. Yang dimensi 3 ini juga penulisannya vektornya biasanya begini, ya, 3, 4, 0, misalkan begitu. Ini beberapa jenis vektor yang bisa kalian ketahui, ya. Baik, saya ilustrasikan, ya. Yang pertama mungkin kita ilustrasikan dulu vektor pada R1. Nah, pada R1 ini kan biasanya berupa garis, gitu ya. Oke, misalkan kita ambil contoh vektor A. Nah, ini pada garis ini vektor A. Nah, ini merupakan vektor A. Oke. Terus selanjutnya di sini juga ada vektor A juga. Nah, oke. Untuk penulisannya di sini, ya, untuk vektor A ini karena arahnya ke kanan berarti penulisannya adalah vektornya A ini adalah positif. Namun ketika arahnya ke kiri berarti di sini kita tambahi dengan negatif. Itu vektor. Sedangkan misalkan besarannya daripada vektor minus A ini misalkan ada 3 langkah, berarti ya 3. Ini juga untuk besarannya misalkan ada 3 langkah, 1, 2, 3, misalkan, berarti ya 3. Ini adalah dua vektor yang berbeda, ya, karena yang satu adalah vektor negatif A, yang ini adalah vektor A, meskipun besarannya adalah sama-sama 3. Tetapi karena vektor definisinya itu adalah yang mempunyai arah dan besaran, berarti kan arah dan besarannya harus sama, baru dikatakan dua vektor yang sama. Sehingga vektor A itu tidak sama dengan vektor negatif A. Diingat-ingat itu, ya. Nah, untuk sementara kan ini adalah contoh pada dimensi 1, ya. Next, selanjutnya kita ambil contoh pada dimensi 2. Oke, sekarang kita ke vektor pada dimensi 2. Biasanya vektor pada dimensi 2 ini adalah diilustrasikan pada suatu bidang, gitu ya. Oke, biasanya diilustrasikan begini, kita ambil posisi X dan Y-nya. Oke. Kalau misalkan di sini ada vektor begini, itu ya. Nah. Baik, ini saya ilustrasikan pada bidang kartesius, ya, tentunya. Saya misalkan ini adalah vektor A. Berarti untuk identifikasi vektor A sendiri itu bagaimana? Nah, kita lihat yang langkah pertama adalah langkah searah dengan X. Biasanya di sini dilambangkan oleh I. Ya. Kalau searah Y biasanya dilambangkan dengan J. Ini untuk notasi atau lambangnya. Sehingga A ini adalah searah dengan I, searah dengan X, J-nya adalah searah dengan Y. Artinya begitu. Nah, untuk vektor A sendiri bagaimana? Untuk vektor A sendiri misalkan di sini ada 2 langkah, berarti di sini tertulis 2. Terus ke atasnya berapa? Oh, ke atasnya 1. Berarti di sini 1. Nah, ini.
Berarti posisi daripada vektor A ini adalah 2 langkah searah sumbu X dan 1 langkah searah sumbu Y. Penulisannya biasanya ditulis dalam bentuk suatu matrik karena ini artinya adalah 2I plus J. Begitu. 2I artinya 2 searah sumbu X dilanjutkan dengan 1 langkah searah sumbu Y penulisannya. Kemudian untuk besarannya bagaimana? Maaf, untuk besarannya. Untuk besaran tentunya adalah suatu panjang dari ini ya. Panjang anak panah ini kan? Ya. Panjangnya ini berapa? Nah, kalau kalian misalkan sudah paham tentang pembelajaran, pasti tentunya kalau ada segitiga siku-siku semacam ini, kita pakainya Pitagoras. Kalau memakai Pitagoras, tentunya kan berarti akar kuadrat daripada X ditambah akar kuadrat daripada Y yang diakarkan. Sehingga di sini adalah 2 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan akar 5. Ya. Kalau mau diilustrasikan secara umum, ini biasanya besaran vektor A itu adalah, maaf ya, yang di sini bukan negatif A, tetapi vektor A, bukan vektor negatif A. Simpulannya adalah sebagai berikut. Apabila terdapat suatu vektor A sebesar AI ditambah BJ ya, maka besaran daripada suatu vektor A ini adalah akar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, sudah paham ya? Tuh, oke. Berarti poin pentingnya apabila kita mau mencari besaran suatu vektor adalah semacam ini. Atau bisa dikatakan itu adalah rumus mencari panjang suatu vektor. Saya coba berikan box merah ya, sehingga bisa diingat untuk selanjutnya. Oh ya, untuk selanjutnya vektor ini bisa dipindah-pindah ya. Oke, saya kasih contoh. Suatu vektor A yang akan kita geser ke sebelah kanan. Gitu ya. Misalkan di sini vektor A misalkan 1 dengan 1, 2 misalkan, atau 2, 2. Ini 2 dengan 2. Nah, di sini meskipun di sini itu 2, nah di sini itu 4, itu kan juga tetap 2 langkah. Di sini juga 2 langkah. Berarti vektor A ini juga tetap sama. 2, 2. Jadi mau dipindah kemana saja ya, tetap sama 2 langkah gitu ya. Jadi vektor bisa dipindah kemana-mana gitu ya. Oke, next selanjutnya kita akan membahas tentang vektor di dimensi 3 ya. Vektor pada R3 atau ruang dimensi 3 ya, saya ambil contoh. Biasanya kan terdiri dari X ke kanan, ke kiri, ke atas, bawah. Setelah itu ke sini bisa maju atau mundur. Nah, ini bisa membayangkan ya. Baik, saya buatkan vektor ya. Misalkan di sini terdapat suatu vektor A. Oke, saya buatkan vektor A. Nah, untuk dimensi 3 ini sama vektornya ya. Cuman arahnya kan kita yang pertama kali arahnya kita searah X. Misalkan di sini 3. Berarti kita penulisannya juga 3 searah X biasanya ya. Setelah itu ke atas yang dengan sumbu Y. Dengan sumbu Y misalkan 1. Berarti di sini 1. Dan setelah itu searah dengan Z. Nih ya. Misalkan di sini 1, 2. 2. Berarti 2. Nah, penulisannya sama. Hanya saja kan ada 3 unsur ya. Unsur yang searah dengan sumbu X, searah dengan sumbu Y, dan searah dengan sumbu Z. Atau kalau bisa penulisannya ini adalah 3I dilanjutkan ke J, dilanjutkan ke 2K, yaitu 2 langkah searah sumbu Z. Gini. Sama. Nanti juga bisa diterapkan apabila vektor itu
berada pada dimensi 4 atau pada dimensi 5, asalkan kalian bisa membayangkan saja ya dimensi 4 bagaimana. Sedangkan untuk membayangkan di ruang 3 atau dimensi 3 saja masih sedikit susah gitu ya. Kalau tidak ada langsung kita berada pada suatu ruangan, kalau hanya berupa ilustrasi-ilustrasi begini sedikit susah. Namun ada yang bisa membayangkan kemampuannya. Dimensi 5 bagaimana gitu ya. Oke, untuk kali ini demikian untuk pembahasan. Misalkan oh ya, panjang ya, untuk panjang vektor A gitu ya. Panjang vektor A ini juga sama ya. Karena di sini searah dengan I adalah 3, berarti di sini 3 kuadrat ditambah yang searah X, X adalah 3 kuadrat, yang searah Y adalah 1 dikuadratkan ditambah 2 kuadrat. Nah, tinggal berapa? 9, 1 dengan 4. Berapa? 13 ya. Berarti akar 13. Sama prinsipnya ini juga menggunakan prinsip Pythagoras. Oke, untuk mencari panjang suatu vektor. Untuk selanjutnya kita berlatih ya. Kita ke contoh soal terlebih dahulu ya. Nomor 1. Tentukan panjang vektor B 2i minus 3j. Yang kedua, tentukan panjang vektor A 302. Oke, sekarang kita jawab bersama-sama ya. Untuk yang pertama, ini bentuknya sudah dalam bentuk IJK, berarti yang di sini adalah A, yang di sini adalah B. Bisa kita ilustrasikan sehingga penulisannya adalah dengan tanda garis begini ya. Merupakan besaran. Besaran itu tidak pernah negatif ya, selalu positif. Karena besaran itu berapakah panjangnya? Kan tidak mungkin negatif panjangnya. Berarti di sini 2 kuadrat plus minus 3 kuadrat. Sehingga di sini menjadi 4 plus 9. Berapa? Akar 13. Ya. Untuk yang nomor 2, panjang, maaf ya, yang pertama ini vektor B. Nah, yang ini adalah vektor A, yaitu akar. Nah, bentuk penulisan vektor kadang-kadang ditulis dalam bentuk IJK semacam ini, kadang-kadang juga ditulis dalam bentuk matriks ya. Ini artinya juga sama, 3i plus 0j negatif atau plus minus k ya. Sehingga di sini menjadi 3 kuadrat plus 0 kuadrat plus minus 2 kuadrat. Sehingga yang di sini 0, sini minus 2, berarti akar 9 ditambah 4 sama ya, akar 13. Nah, ini juga. Oke, semoga kalian paham. Untuk latihan mandiri, saya berikan beberapa latihan soal yang bisa kalian coba sendiri. Oke, selamat mengerjakan ya. Good luck. Demikian untuk panjang vektor kali ini. Semoga bermanfaat dan sukses selalu bagi kalian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.